Lakukan 6 hal ini supaya kalian tidak menyanyiakan masa muda kalian. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel gue, Ujar Samania. Dan hari ini gue akan membahas hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat masa muda kita. Ya, mungkin yang udah agak lewat masa mudanya, ini cuma video untuk kalian mengingat kembali aja. Atau untuk kalian yang mumpung masih muda, ya kayak gue juga masih merasa masih muda, harus melakukan hal-hal ini atau menghindari hal-hal yang akan gue sebutkan supaya masa muda kalian itu tidak sia-sia. Seperti yang kita ketahui, masa muda kita itu cuma datang satu kali aja ya guys ya, kita nggak bisa ngulang lagi. Jadi kita cuma bisa menikmati masa muda kita cuma satu kali. Yang sering gue lihat dilemanya adalah, gue pernah melihat juga nih dijadiin meme gitu ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah spam, energi, dan waktu ya. Pada saat kita kecil, kita punya waktu dan energi, tapi kita tidak punya uang. Pada saat kita mulai beranjak remaja ke dewasa gitu ya, kita punya energi, kita punya uang, tapi kita tidak punya waktu. Ya, karena sibuk bekerja, sibuk mengembangkan diri, berkeluarga, dan lain sebagainya. Ketika kita tua, kita punya waktu, kita punya uang, tapi kita nggak punya lagi energi. Jadi tidak ada saat dimana kita tuh mempunyai tiga hal ini secara bersamaan gitu. Mungkin untuk beberapa orang ada yang bisa memiliki 3 hal ini secara bersamaan, tapi kalau kita memiliki seseorang, template-nya selalu kayak gitu. Jadi dari bawah kayak gitu, pertengahan kayak gitu, ke yang tua kayak gitu ya. 3 hal ini itu sangat penting ya kan, karena 3 hal inilah yang menjadi pedoman kita, apa sih yang harus kita lakukan ketika umur sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Jadi kita bahas dari yang muda dulu. Dari muda kita punya waktu dan energi. Jadi tujuan utama kita masih yang muda. Yang muda itu definisinya mungkin di bawah 20 atau kuliah lah ya. Umur 22 ke bawah mungkin udah, jadi fokusnya adalah waktu dan energi. Kalau misalkan udah beranjak dewasa, udah mulai kerja, punya uang, punya energi, tapi nggak punya waktu, fokusnya adalah umur 22 sampai mungkin umur 50-an sampai pensiun, fokusnya adalah kerja dengan benar, ngumpulin uang, tabung, investasi. Ketika sudah tua, punya waktu dan uang, tapi energi, intinya adalah nikmatilah masa tuamu gitu ya kan. Ini adalah 6 hal yang perlu kita lakukan supaya kalian masa mudanya tidak sia-sia. Yang pertama adalah mencoba hal-hal baru setiap harinya. Ya tentunya yang positif. Tujuan utama kita itu bukan uang. Tujuan utama kita adalah mengembangkan diri, menggunakan energi dan waktu kita, mencoba hal-hal baru supaya ketemu passion kita itu apa, sukanya apa, kita nggak sukanya apa. Hal-hal ya baru yang katanya apa. Misalkan kita mau coba belajar tobing, kita mau coba untuk belajar cara masak, kita mau coba berbahasa macam-macam, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Kita mau coba olahraga yang baru. Ini mencoba hal-hal baru setiap harinya. Karena kita ketika sudah mulai masuk ke dunia kerja, kita udah lagi nggak punya waktu untuk mencoba hal-hal baru, untuk mengetahui sebenarnya kita tuh sukanya apa sih di kehidupan ini. Kenapa banyak orang-orang dewasa yang sampai udah dewasa tuh masih bingung. Gue nggak tahu sebenarnya passion gue di hidup ini apa. Karena pada saat mudanya mereka tidak cukup banyak mencoba hal-hal baru, sehingga akhirnya nggak tahu sukanya apa, nggak sukanya apa. Yang kedua adalah kembangkan skill-skill, contohnya berkomunikasi, leadership, decision making, problem solving, skill-skill yang akan nantinya dibutuhkan pada saat kita masuk ke dunia kerja. Caranya gimana? Bisa nonton YouTube, baca buku, ambil course, dan lain sebagainya. Hal-hal ini itu dibutuhkan adalah waktu dan tenaga, ya kan? Nonton YouTube, baca buku, butuh tuh energi dan waktu, ya kan? Hal ini sudah tidak bisa dilakukan lagi pada saat kita sudah masuk ke dunia kerja. Tapi karena tadi, kita udah nggak punya waktu lagi. Kita sibuk kerja. Dan ketiga adalah olahraga dan jaga kesehatan. Ini udah berulang kali gue sebut bahwa kesehatan itu nomor 1. Percuma punya uang miliaran, punya uang triliunan, kita tapi harus terpaksa terbaring di rumah sakit. Terbaring di rumah, nggak punya tenaga, nggak bisa berdiri, harus pakai kursi roda. Percuma. Nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya dari keberhasilan secara finansial, punya perusahaan gede, karyawan ribuan, kalian puluhan ribu, tapi kita sendiri nggak bisa menikmati atau nggak bisa pergi keluar, kita nggak bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi mumpung kita punya waktu dan tenaga, berolahragalah sering-sering dan jaga kesehatan. Yang keempat adalah bergabung dengan organisasi. Ini yang masih gue sering ya, sedikit banget dari anak-anak muda itu tertarik untuk bergabung organisasi, karena pikirannya, aduh ngapain sih, ribet lah nanti lah, mesti rapat-rapat lah dan lain sebagainya. Tapi yang tadi, kembali ke poin kedua, skill-skill tadi yang perlu kita pelajari itu nggak cukup kalau cuma nonton di YouTube doang, nggak cukup kalau cuma baca di buku doang, harus ada tempat untuk mempraktekkan hal tersebut gitu ya. Kalau misalkan kita udah dewasa, mempraktekannya di tempat kerja, tapi kalau kita masih muda, prakteknya di mana? Ya di organisasi sekolah, organisasi agama, ya kan biasanya ada organisasi agama khusus anak mudanya gitu. Organisasi inilah yang menjadi tempat kita mengimplementasikan
ilmu-ilmu yang kita dapat sehari-hari dari pembelajaran, dari YouTube, dari buku, dari course, dan lain sebagainya. Yang kelima yang perlu kalian lakukan adalah menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk atau lingkungan yang buruk ya. Karena kadang-kadang sebagai anak-anak atau orang-orang yang masih muda suka meremehkan. Ya udahlah, gue nggak bakalan terpengaruh, gue nggak akan gini begitu. Tapi kalau kalian dengar orang tua ngomong, pasti orang tua selalu melarang anaknya untuk jangan berteman sama orang-orang kayak gini, jangan ke tempat-tempat kayak gini, jangan begini, jangan begitu. Kenapa bisa ada larangan-larangan tersebut? Ya karena orang tua sudah pernah melewati, orang tua sudah tahu akibatnya dari lingkungan atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Apalagi khususnya ketika kita masih dalam masa-masa muda kita, dalam umur-umur yang masih cukup muda gitu. Ketika kita muda, kita itu lebih gampang terpengaruh karena kita belum punya satu pendirian, prinsip, value yang kita pegang, sehingga kita lebih gampang terpengaruh oleh lingkungan kita. Itu udah ada studinya dan lain sebagainya, bisa cari di internet ya. Intinya pada saat kita masih muda, kita tuh jauh lebih gampang terpengaruh daripada kita sudah berumur dewasa gitu ya. Jadi penting banget menghindari kebiasaan-kebiasaan lingkungan buruk. Yang terakhir, yang keenam nih, yang paling penting nih, yang menurut gue paling penting, yang tadi juga berhubungan, adalah sayangi orang tua kalian. Gimana caranya? Dengerin. Kalau orang tua kalian ngomong, ngelarang ini, jangan kayak gitu, harus kayak gini. Kenapa? Orang tua itu sudah jauh hidup lebih lama. Kita nggak bisa bilang lah. Kalau pengalaman, kita udah pasti kalah. Pengalaman itu ukurannya adalah usia. Berapa lama kita udah ada di bumi ini. Jadi tentu aja orang tua udah pasti menang gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang kebijaksanaan, itu beda cerita. Tolak ukur kebijaksanaan bukan berdasarkan berapa lama mereka tinggal di dunia ini, tapi berapa banyak belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi orang bisa hidup 50 tahun, bisa punya pengalaman seperti orang 50 tahun. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan untuk belajar dari pengalaman dia nggak bakalan bisa jadi orang bijaksana. Jadi kalau secara pengalaman kita pasti kalah. Kalau kebijaksanaan belum tentu, itu tergantung masing-masing orang ya. Tapi kalau kita ngomongin pengalaman, kita udah pasti kalah. Jadi dengerinlah orang tua kalian. Ya ini adalah salah satu yang poin penting yang akan gue bahas, dan mungkin salah satu yang gue sesalin pada saat gue muda gitu ya. Biasanya pas kita masih muda itu masih naif, kita belum bisa berpikir secara dewasa. Biasanya kita jadi lebih gampang, lebih mudah untuk merasakan kemarahan atau dendam terhadap orang tua kita. Kalau kita dilarang terus, ini itu dilarang, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh pulang malam, harus kayak gini, harus kayak gitu, harus ngikutin kata-kata orang tua. Kadang-kadang kita jadi merasa kok kayak hidup kita diatur banget, jadi nggak adil dan lain sebagainya lah. Nah biasanya kita belum bisa mengerti nih hal-hal yang dilakukan oleh orang tua kepada kita ya. Tapi yang perlu dicatat adalah kenapa poinnya adalah sayangi orang tuamu gitu ya. Karena ketika orang tua kita memberikan sesuatu arahan gitu ya, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, atau harus kayak gini, harus kayak gitu. Kadang-kadang kita caranya itu menyampaikan kadang-kadang nggak betul gitu ya. Tapi kita perlu lihat bahwa intensi dari orang tua kita yang menasihati kita itu sebetulnya baik. Tapi yang bikin kita kesal adalah cara penyampaian orang tua kita gitu. Tapi yang perlu kita ingat adalah orang tua kita itu adalah manusia juga. Mereka orang-orang yang sama seperti kita, masih dalam tahapan pembelajaran, masih belajar gimana sih cara menyampaikan ke anak yang baik supaya anak itu dengerin. Gimana sih cara menjadi orang tua yang baik. Orang tua itu juga sama seperti manusia pada umumnya, mereka masih belajar. Dan sangat wajar jika melakukan kesalahan. Semua itu bisa salah, semua manusia bisa melakukan kesalahan. Yang perlu kita lihat adalah intensi di balik tindakan-tindakan mereka tadi. Mereka tadi memberikan kita nasihat, bukan berarti ingin mengatur hidup kita supaya nggak adil atau lain sebagainya. Tapi tujuannya adalah supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang. Kita tidak melakukan kesalahan yang fatal gitu, supaya masa muda kita itu nggak sia-sia. Dan intinya itu seperti itu. Cuman kadang-kadang memang cara penyampaiannya salah. Dan memang ini nggak semua orang tua, ada juga di dunia ini orang tua gue di dunia ini jahat lah ke anak. Tapi gue yakin mayoritas orang tua itu nggak kayak gitu. Mayoritas orang tua itu punya intensi yang baik. Hanya saja orang tua itu kadang-kadang juga belum tahu nih caranya gimana sih yang terbaik mendidik seorang anak, sehingga dia kira anaknya malah menyimpan kebencian, dendam terhadap orang tuanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian nonton benar-benar video ini, benar-benar pikirin masa muda ini nggak bakal diulang lagi. Pikirin apa tadi 6 poin yang gue sebutin, kalian pikir sendiri apakah ini betul atau tidak ya kan. Karena gue yang sekarang umur 23, gue juga masih merasakan oh ternyata masa muda gue itu belum maksimal banget. Walaupun 6 poin ini tuh sangat gue terapkan dalam kehidupan gue pada saat gue masih muda. Gue sering banget belajar, menghafal dan sebagainya. Pokoknya 6 poin inilah gue lakukan. Hal-hal baru dan lain sebagainya.
Tapi gue aja masih belum puas gitu. Apalagi buat teman-teman semua yang ketika gue sebutin poin-poin ini, kalian belum melakukan hal-hal ini secara efektif gitu ya. Dan buat orang teman-teman yang mungkin udah lewat usianya 20-an tahun ke atas, tidak perlu disesali kalau misalnya sudah lewat masa muda kalian rasa sia-sia, tidak perlu disesali ya. Kalian pasti pernah mikir, gue juga pernah mikir, gimana ya kalau misalkan gue dikasih kesempatan untuk ngulang kehidupan gue dari nol lagi, atau dari gue SD deh, tapi dengan pengetahuan yang gue punya sekarang. Pastinya pernah mikir gitu kan. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita punya pemikiran mindsetnya kayak gini, kalau gue umur 23, gue sebenarnya masih bisa mengulangi kehidupan gue full 23 tahun lagi. Itu masih 2-3 kali lagi. Anggap lu umur 23, gue tinggal anggap aja umur 0 lagi. Gue hitung sampai 23 lagi, itu gue usia baru 46 tahun. Which is masih muda banget buat manusia di zaman sekarang. Buat ekspektasi kehidupannya itu di atas 60 tahun. Gue nggak tahu sih sebenarnya ekspektasi kehidupan Indonesia berapa, spesifiknya belum cari. Tapi kalau kita punya pola pikir seperti itu, kita tidak akan pernah menyesali apa yang udah terjadi. Mau umur 23, gue masih ngulang 3 kali lagi, men. At least 3 kali lagi. Berarti gue bisa umur 69, 80, mungkin 90-an lah ya. Kalau gue hidup sampai 90, 2 kali ya at least lah. Jadi kalau kalian pernah mikir, coba gue dikasih kesempatan untuk ngulang kehidupan ini sekali lagi, kalian bisa kok. Jadi jangan hanya dipikirkan, lakukan. Lawan itu. Lakukan, jalani hidup kalian seolah-olah kalian itu umur 0 lagi, karena ini belum telat. Masih ada kesempatan, kalian masih sangat muda, kita masih sangat muda. Jangan sia-siakan masa muda kalian. Kalau misalkan kalian terbantu, video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. See you the next.